Saksikan perdebatan sengit tentang kematian Yesus. Apakah ia benar-benar mati di kayu salib? Atau ia diangkat ke surga? Siapa yang memiliki kuasa atas nyawanya? Cari tahu jawabannya dalam kisah yang akan mengguncang iman dan pikiran Anda. Apakah Anda siap untuk menghadapi kebenaran? Suhu di ruangan rias terasa dingin, berbanding terbalik dengan panasnya sorot lampu di panggung utama. Dr. Elias Funch, seorang sejarawan teologi dengan reputasi global, membetulkan letak dasi kupu-kupunya yang sudah rapi. Wajahnya yang tegas dan mata birunya yang tajam memancarkan kombinasi ketenangan dan ketegangan. Ia adalah seorang pria yang hidup di antara tumpukan manuskrip kuno dan debat akademis, di mana setiap kata harus ditopang oleh bukti historis yang tak terbantahkan. Bagi Elias, kebenaran tentang kematian Yesus bukanlah sekadar cerita keagamaan. Itu adalah fakta sejarah yang bisa diurai, dipelajari, dan dipertahankan. Dia percaya bahwa penyaliban dan kematian Yesus adalah peristiwa nyata yang didukung oleh berbagai sumber, baik dari penulis Romawi maupun Yahudi. Lebih dari itu, baginya, tindakan Yesus menyerahkan nyawanya sendiri adalah puncak dari otoritas ilahi yang ia miliki, sebuah tindakan yang tidak bisa diklaim oleh manusia atau kekuatan manapun. Di sisi lain ruangan, Ustaz Karim, seorang cendekiawan Islam terkemuka yang dihormati karena kedalaman pengetahuannya tentang Al-Quran dan hadis, sedang mengulang-ulang kutipan-kutipan kunci dari kitab suci. Wajahnya yang teduh dan senyumnya yang tipis tidak menyembunyikan keteguhan hatinya. Ia percaya bahwa kematian adalah kuasa mutlak Allah, dan tidak ada makhluk, apalagi manusia, yang bisa mengklaim kuasa tersebut. Baginya, narasi penyaliban adalah kesalahan historis yang bertentangan dengan wahyu ilahi. Ia meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan seorang nabinya yang mulia mati secara tragis di tangan musuh-musuhnya. Forum yang akan mereka hadiri, kematian Sang Mesias, fakta atau fiksi, bukanlah acara biasa. Acara ini disiarkan secara langsung ke jutaan penonton di seluruh dunia, dari universitas-universitas ternama hingga ruang-ruang diskusi kecil di seluruh penjuru bumi. Tujuan dari forum ini adalah untuk mengupas tuntas salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah manusia, dari berbagai sudut pandang. Di belakang panggung, suasana terasa mencekam. Meskipun tidak ada pertukaran kata, ketidaksepakatan yang mendalam di antara Dr. Elias dan Ustaz Karim begitu terasa. Sesi gladi resik sebelumnya adalah cermin dari ketegangan yang akan datang. Dr. Elias berbicara tentang catatan Tacitus dan Josephus, sementara Ustaz Karim membalasnya dengan ayat dari surah An-Nisa dalam Al-Quran. Mereka tidak berbicara langsung satu sama lain, melainkan berbicara melewati moderator yang berusaha keras menjaga ketenangan. Dr. Funch, tolong posisikan diri Anda di podium pertama, ujar seorang asisten panggung. Elias mengangguk dan berjalan menuju podiumnya. Ia merasa seperti seorang gladiator yang akan memasuki arena, siap menghadapi lawannya dengan pedang pengetahuan. Ia tahu betul apa yang akan dihadapinya. Bukan sekadar perdebatan teologis, melainkan pertempuran ideologi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ia akan mengandalkan logika, bukti, dan analisis kritis untuk membela keyakinannya. Sementara itu, Ustaz Karim mengambil tempat di podium kedua. Ia memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati. Ia tidak merasa perlu untuk mempersiapkan argumen-argumen tambahan. Baginya, kebenaran sudah tertulis dalam Al-Quran. Ia percaya bahwa kekuatan dari argumennya datang dari keimanan yang kokoh, bukan dari tumpukan buku sejarah yang bisa diinterpretasi. Ia akan berbicara dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, mencoba untuk menjernihkan kesalahpahaman yang menurutnya telah menyelimuti peristiwa tersebut selama berabad-abad. Di antara mereka berdua, di podium tengah, berdiri seorang moderator, Profesor Elena Petrova, seorang sosiolog agama yang terkenal akan netralitasnya. Ia menatap kedua pria itu, merasakan beban berat di pundaknya untuk mengelola percakapan yang bisa meledak kapan saja. Ia telah melihat banyak debat antaragama, tetapi yang satu ini terasa berbeda. Ini bukan hanya tentang teologi, ini tentang identitas, sejarah, dan makna. Ini adalah debat tentang hidup dan mati, bukan hanya dari sisi Yesus,
melainkan dari sisi keyakinan yang dibangun di atasnya. Lampu panggung mulai meredup, dan lampu sorot utama menyala, menerangi podium-podium. Tepuk tangan dari audiens yang memenuhi aula bergema. Di dalam kegelapan dan cahaya itu, dua pria dari dua dunia yang berbeda berdiri, siap untuk mengadu argumen mereka tentang sebuah peristiwa yang, terlepas dari interpretasi, telah membentuk peradaban. Panggung telah dibangun, dan babak pertama dari debat ini akan segera dimulai, membawa penonton dan para panelis ke dalam pusaran pertanyaan mendalam yang telah menghantui umat manusia selama ribuan tahun. Siapa yang memiliki kuasa atas kematian, dan apa arti dari pengorbanan yang paling agung? Panggung kini bermandikan cahaya, dan keheningan audiens yang tegang terasa berat. Profesor Elena Petrova, sang moderator, membuka debat dengan ringkas dan profesional. Selamat malam, hadirin sekalian. Malam ini, kita akan membahas salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah peradaban. Kita akan mendengarkan pandangan dari dua cendekiawan terkemuka. Ia memperkenalkan Dr. Elias Vance terlebih dahulu. Elias maju ke podium, menatap audiens yang berjumlah ribuan orang, baik di dalam aula maupun yang menyaksikan secara daring. Ia mengawali argumennya dengan mengutip dari sejarawan Romawi, Tacitus. Tacitus, dalam karyanya Annales, dengan jelas mencatat, Christus, nama dari mana nama, Kristen, berasal, telah menderita hukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kami, Pontius Pilatus. Ini bukan sekadar mitos agama, tegas Elias, suaranya mantap dan penuh keyakinan. Ini adalah catatan sejarah dari sumber di luar lingkungan Kristen. Joseph Hus, sejarawan Yahudi, juga menyebutkan tentang Yesus, seorang manusia bijak, dan mereka yang percaya padanya tidak berhenti melakukannya. Catatan-catatan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok historis, dan penyalibannya adalah peristiwa yang terjadi secara nyata. Elias lalu beralih ke poin teologisnya. Ia menjelaskan bahwa dari sudut pandang Kristen, kematian Yesus bukanlah kekalahan, melainkan tindakan yang disengaja. Yesus sendiri berulang kali memprediksi kematiannya. Dalam Injil Yohanes, ia berkata, "Tidak seorang pun yang mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya atas kehendakku sendiri. Aku mempunyai kuasa untuk memberikannya, dan aku mempunyai kuasa untuk mengambilnya kembali." Ini adalah poin krusial. Elias menekankan, Yesus memiliki otoritas unik atas nyawanya sendiri. Kematiannya di kayu salib bukanlah hasil dari kelemahan, tetapi tindakan yang penuh kuasa. Itu adalah pengorbanan yang disengaja untuk menebus dosa umat manusia. Dengan menyerahkan nyawanya secara sukarela, ia membuktikan bahwa ia adalah lebih dari sekadar manusia. Ia adalah Allah dalam wujud manusia yang memiliki kuasa atas hidup dan mati. Ia mengakhiri argumennya dengan menantang audiens untuk melihat bukti-bukti tersebut tidak hanya dari kacamata iman, tetapi juga dari kacamata sejarah dan teologi yang rasional. Setelah Elias selesai, audiens memberinya tepuk tangan yang sopan namun hangat. Giliran Ustaz Karim untuk merespons. Ia melangkah maju dengan tenang, dengan senyum tipis yang tak lepas dari wajahnya. Ia tidak mengawali dengan sanggahan langsung, melainkan dengan pernyataan yang merendahkan. "Saudara-saudaraku sekalian," ia memulai dengan suara yang lembut namun terdengar jelas. "Saya menghormati penelitian historis Dr. Elias. Namun, sejarah, seringkali, adalah narasi yang ditulis oleh pemenang atau oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Ada banyak peristiwa dalam sejarah yang kita yakini, yang sebenarnya tidak sepenuhnya akurat." Ustaz Karim kemudian mengutip dari Al-Quran, yang menjadi dasar argumennya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ayat 157, "Dan karena ucapan mereka, kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak, pula, menyalibnya, tetapi diserupakan kepada mereka." Dan dalam ayat selanjutnya, "Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang hal itu, melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak, pula, yakin telah membunuhnya." Ustaz Karim menjelaskan makna di balik ayat-ayat ini.
Bagi kami, umat Islam, ini adalah kebenaran mutlak yang datang langsung dari Tuhan. Yesus, atau Nabi Isa, adalah salah satu nabi yang paling dihormati. Allah tidak akan membiarkan seorang nabinya yang mulia dihina dan dibunuh dengan cara yang begitu brutal di tangan musuh-musuhnya. Itu tidak sejalan dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah. Ide bahwa Yesus mati adalah sebuah paradoks. Ia berargumen, jika Yesus adalah Allah, mengapa ia harus mati? Kematian adalah bukti kelemahan, sebuah akhir. Allah tidak tunduk pada akhir. Allah Maha Hidup dan tidak pernah mati. Oleh karena itu, narasi bahwa Yesus memiliki kuasa atas kematiannya sendiri adalah pandangan yang bertentangan dengan konsep ketuhanan yang maha hidup dan kekal. Ia melanjutkan dengan menjelaskan pandangan bahwa Allah menggantikan Yesus dengan orang lain yang diserupakan dengannya, yang kemudian disalibkan. Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Peristiwa yang disaksikan oleh para pengikutnya adalah sebuah ilusi, sebuah ujian dari Allah. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah yang tak terbatas, yang bisa mengubah realitas di hadapan manusia. Kekuatan untuk mengambil nyawa adalah milik Allah semata, bukan makhluknya. Tidak peduli seberapa mulia atau suci makhluk itu, ia tidak akan pernah memiliki otoritas yang sama dengan penciptanya. Kedua argumen itu berdiri kokoh, saling bertolak belakang, menciptakan ketegangan yang kian memuncak di antara audiens. Dr. Elias dan Ustaz Karim kini akan memasuki fase yang lebih personal, di mana narasi dan keyakinan mereka akan dipertaruhkan, membawa mereka ke puncak konflik yang tak terhindarkan. Setelah Ustaz Karim selesai berbicara, suasana di aula berubah. Tepuk tangan yang terdengar tidak seimbang dan bisik-bisik mulai menyebar di antara penonton. Ketegangan yang sebelumnya terasa tersembunyi kini mulai memanas. Profesor Elena Petrova, sang moderator, mencoba meredakan ketegangan. Terima kasih, Ustaz Karim, atas pandangan yang mendalam. Sekarang, Dr. Vanch, Anda diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Elias Vanch melangkah maju. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat lebih serius. Ia tidak lagi memegang kertas catatannya. Ia menatap Ustaz Karim, seolah-olah perdebatan ini kini menjadi pertarungan pribadi antara dua ideologi yang saling bertentangan. Saya menghormati keyakinan Anda, Ustaz Karim. Elias memulai dengan nada yang terdengar tajam. Namun, argumen Anda didasarkan pada satu premis fundamental, bahwa sejarah yang kita miliki adalah palsu, dan bahwa kebenaran hanya dapat ditemukan dalam teks suci Anda. Ini adalah pandangan yang menantang dasar dari seluruh ilmu sejarah dan arkeologi. Apakah Anda menyarankan bahwa semua sejarawan dan arkeolog yang telah mempelajari periode ini selama berabad-abad, dari berbagai budaya dan agama, semuanya salah atau bahkan berkonspirasi untuk menyembunyikan kebenaran? Pertanyaan Elias langsung menusuk ke inti perdebatan. Ia melanjutkan dengan menantang validitas klaim bahwa orang lain diserupakan dengan Yesus. Jika orang lain yang disalibkan, di mana mayatnya? Mengapa tidak ada catatan historis dari sumber-sumber yang tidak ada hubungannya dengan Kristen yang mendukung cerita ini? Kami memiliki catatan tentang makam kosong, tentang kain kafan, dan kesaksian dari banyak orang yang melihat Yesus yang bangkit. Jika itu adalah ilusi, mengapa dampaknya begitu nyata dan bertahan selama 2000 tahun? Elias mempertanyakan. Ia menuduh pandangan Islam mengorbankan logika dan bukti demi mempertahankan sebuah doktrin. Anda berbicara tentang kemuliaan Tuhan dan bagaimana Tuhan tidak akan membiarkan seorang nabinya mati secara memalukan. Tetapi bukankah itu justru membuktikan bahwa kematian itu adalah sebuah pengorbanan yang disengaja? Bahwa Yesus, dalam kemuliaannya, rela menanggung penderitaan dan kehinaan untuk tujuan yang lebih besar? Pandangan Anda mereduksi kematian Yesus menjadi sebuah kekalahan atau ilusi. Padahal bagi kami, itu adalah kemenangan tertinggi atas dosa dan maut. Elias berbicara dengan penuh semangat. Suaranya meninggi. Anda menganggapnya sebagai kelemahan, tetapi kami melihatnya sebagai kekuatan yang paling besar. Otoritas untuk menanggung penderitaan bagi orang lain adalah otoritas yang jauh lebih agung daripada sekadar kekebalan dari penderitaan. Setelah Elias menyelesaikan tanggapannya, suasana di aula terasa pecah.
Sebagian penonton bertepuk tangan, sementara yang lain terlihat tidak setuju. Ustaz Karim maju ke podiumnya. Senyum tipisnya menghilang. Wajahnya kini menunjukkan ketegasan yang jarang terlihat. Dr. Elias, ia memulai. Suaranya tenang namun memiliki bobot yang berat. Anda berbicara tentang sejarah, seolah-olah itu adalah ilmu yang sempurna. Sejarah manusia penuh dengan bias, interpretasi, dan kekeliruan. Anda menuduh kami mengabaikan bukti, tetapi bukankah Anda juga mengabaikan bukti yang datang dari sumber ilahi? Anda terlalu percaya pada catatan manusia yang bisa saja salah, sementara kami percaya pada firman Tuhan yang tidak pernah salah. Ustaz Karim kemudian melontarkan serangan balik yang mengejutkan. Anda bertanya mengapa tidak ada catatan historis tentang orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Saya balik bertanya, mengapa Anda begitu yakin dengan catatan yang ada? Tidakkah mungkin catatan-catatan tersebut telah dimanipulasi atau disalahpahami dari waktu ke waktu? Atau mungkinkah kita berbicara tentang dua sejarah yang berbeda? Satu yang ditulis oleh manusia, dan satu lagi yang diwahyukan oleh Tuhan. Ia menuduh pandangan Kristen telah mengubah kebenaran untuk menciptakan narasi pengorbanan yang kuat. Anda mengatakan kematian Yesus adalah sebuah kemenangan. Tetapi kemenangan atas apa? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia harus mengorbankan dirinya sendiri kepada dirinya sendiri? Logika ini tidak masuk akal bagi kami. Pandangan kami, bahwa Nabi Isa diangkat ke langit, lebih sesuai dengan kemuliaan seorang nabi yang mulia. Tuhan tidak akan membiarkan utusannya yang paling dicintai mati dengan cara yang memalukan. Itu adalah penghinaan, bukan kemenangan. Anda telah menciptakan sebuah narasi yang kuat, saya akui, tetapi itu adalah narasi yang dibangun di atas kepalsuan. Saat Ustaz Karim mengucapkan kata kepalsuan, beberapa penonton di barisan depan terkejut. Moderator, Profesor Petrova, mencoba menginterupsi, tetapi perdebatan sudah lepas kendali. Elias Vanch terlihat marah. Ia melangkah keluar dari podiumnya dan berdiri di depan panggung, menunjuk ke arah Ustaz Karim. Anda tidak bisa seenaknya menuduh keyakinan jutaan orang sebagai kepalsuan. Ini bukan sekadar argumen teologis lagi, ini adalah penghinaan terhadap iman yang tulus. Elias berseru, suaranya penuh amarah. Dan Anda tidak bisa menuntut kami untuk mengabaikan firman Tuhan hanya demi bukti-bukti yang Anda pegang sebagai kebenaran absolut. Ustaz Karim membalas, ekspresinya kini tak kalah emosional. Adu argumen yang tadinya terstruktur kini berubah menjadi pertukaran emosional yang sengit. Puncak konflik telah tercapai. Auditorium yang semula tenang kini bergemuruh dengan bisik-bisik, desas-desus, dan bahkan seruan-seruan dari beberapa penonton. Perdebatan ini bukan lagi tentang siapa yang benar secara historis atau teologis, melainkan tentang siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan kebenaran itu sendiri. Di tengah kekacauan ini, sebuah interupsi tak terduga akan mengubah segalanya. Kekacauan di auditorium semakin memburuk. Penonton terpecah menjadi faksi-faksi kecil, sebagian mendukung Elias, sebagian lain mendukung Karim. Profesor Petrova, sang moderator, berusaha memanggil kedua panelis untuk kembali ke podium mereka. Namun, mereka berdua terlalu fokus pada pertarungan verbal yang sengit. Elias melangkah mendekati meja moderator. Ekspresinya dipenuhi amarah. Tuduhan, kepalsuan, tidak bisa diterima. Ini bukan hanya soal perbedaan penafsiran. Ini soal penghormatan terhadap iman dan sejarah, teriaknya. Karim, yang tetap berdiri di podiumnya, membalas dengan suara yang tetap tenang namun menusuk. Dan tuduhan bahwa kami mengabaikan bukti juga merupakan penghinaan. Kepercayaan kami didasarkan pada fondasi yang lebih kokoh dari sekadar papirus-papirus tua yang bisa rusak atau disalahartikan. Saat keduanya saling menyerang, sebuah suara yang kuat dan tak terduga terdengar dari barisan depan, memotong perdebatan mereka yang penuh emosi. Cukup! Seru seorang pria parubaya yang mengenakan setelan sederhana. Ia berdiri dengan sikap yang tegak dan pandangan mata yang tajam. Semua mata, termasuk mata Elias dan Karim, beralih kepadanya. "Maafkan interupsi saya, Profesor," kata pria itu kepada Elena Petrova.
Tapi saya harus mengatakan, perdebatan ini sia-sia. Kalian berdua berdebat tentang siapa yang lebih benar. Seolah-olah salah satu dari kalian memiliki monopoli atas kebenaran. Tetapi bagaimana jika kebenaran itu tidak ada di antara kalian berdua? Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Markus, seorang pensiunan profesor filsafat dari sebuah universitas bergengsi. Ia adalah seorang ateis yang terkenal karena pandangan-pandangannya yang provokatif. Kehadirannya di acara tersebut tidak diketahui oleh penyelenggara. Dr. Funch, Anda mengandalkan bukti historis. Saya menghormati itu. Tetapi Anda tahu, dan saya tahu, bahwa sejarah bukanlah ilmu yang pasti. Catatan-catatan kuno seringkali tidak lengkap, saling bertentangan, dan ditulis dengan bias penulisnya. Anda ingin kita percaya pada catatan Tacitus atau Josephus. Tetapi apakah kita harus mengabaikan fakta bahwa tulisan-tulisan ini ditulis puluhan tahun setelah peristiwa itu terjadi, dan bahwa sumber aslinya sudah tidak ada? Anda membangun argumen Anda di atas pondasi yang tidak sekuat yang Anda klaim, ujar Markus, sambil menatap langsung ke mata Elias. Kemudian, ia mengalihkan perhatiannya ke Ustaz Karim. Dan Ustaz Karim, Anda mengandalkan teks suci yang Anda yakini sebagai firman Tuhan yang mutlak. Saya tidak meragukan ketulusan iman Anda, tetapi apakah Anda tidak melihat bahwa argumen Anda adalah argumen melingkar? Anda mengklaim Al-Quran benar karena ia datang dari Tuhan, dan Tuhan itu benar karena Al-Quran mengatakan demikian. Anda menolak bukti historis karena itu bertentangan dengan teks Anda. Bukankah itu berarti Anda telah menutup diri dari kemungkinan bahwa ada perspektif lain di luar keyakinan Anda? Interupsi Markus mengejutkan semua orang. Baik Elias maupun Karim terdiam. Tampaknya tidak siap menghadapi tantangan yang datang dari luar bingkai teologis dan historis mereka. Markus melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih tenang namun penuh dengan otoritas. Mari kita melihat ini dari sudut pandang yang berbeda, katanya. Bagaimana jika Yesus hanyalah seorang manusia karismatik, seorang guru spiritual yang brilian, yang menginspirasi banyak orang? Dia menantang otoritas Romawi dan pemimpin agama pada masanya. Akibatnya, ia ditangkap dan dihukum mati, sebuah nasib yang umum terjadi pada banyak pemberontak di zaman itu. Tidak ada mukjizat, tidak ada pengorbanan ilahi, tidak ada ilusi. Hanya seorang pria yang mati di tangan kekuasaan. Pertanyaan tentang siapa yang memiliki otoritas untuk mengambil nyawanya menjadi tidak relevan. Kekuasaan itu ada di tangan Pontius Pilatus dan tentara Romawi, dan di tangan orang-orang yang menuntutnya untuk disalibkan. Argumen Markus menelanjangi perdebatan mereka, mereduksinya menjadi pertengkaran yang sia-sia di atas premis-premis yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kebenaran yang sebenarnya. Ia menantang mereka berdua untuk menghadapi kenyataan bahwa mungkin tidak ada jawaban supranatural untuk pertanyaan ini. Anda berdua berdebat tentang detail-detail teologis yang rumit, tentang pengorbanan atau ilusi, sementara pada dasarnya, ini adalah kisah tentang seorang pria yang dibunuh secara brutal. Pria itu menginspirasi sebuah gerakan besar. Ya, tetapi kematiannya adalah tragis, bukan suci. Ini adalah cerita manusia, bukan cerita Tuhan. Auditorium menjadi hening. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada tepuk tangan. Keheningan itu jauh lebih berat daripada kekacauan sebelumnya. Baik Dr. Elias Funch maupun Ustaz Karim saling menatap satu sama lain, dan untuk pertama kalinya, mereka tidak melihat musuh. Mereka melihat cerminan diri mereka sendiri, dua orang yang begitu yakin dengan narasi mereka sendiri, sehingga mereka tidak melihat gambaran yang lebih besar. Argumen Markus telah berhasil meruntuhkan dinding yang memisahkan mereka berdua dan memaksa mereka untuk merenungkan kembali premis-premis yang mereka yakini seutuhnya. Puncak konflik bukan lagi antara mereka berdua, melainkan antara keyakinan mereka dan tantangan yang tak terduga dari skeptisisme murni. Keheningan yang mencekam setelah interupsi Markus terasa jauh lebih kuat daripada amarah yang meletus sebelumnya. Baik Dr. Elias Funch maupun Ustaz Karim berdiri membeku di panggung. Kata-kata dari filsuf ateis itu, meskipun provokatif, telah berhasil menembus benteng-benteng argumen yang mereka bangun dengan cermat. Semua mata tertuju pada mereka berdua, menanti reaksi. Namun, tidak ada yang bisa mereka katakan.
Debat yang seharusnya berlanjut terhenti. Profesor Petrova, setelah beberapa saat, memutuskan untuk mengakhiri sesi. Kami meminta maaf atas interupsi yang tidak terduga ini. Sepertinya, kita semua memiliki banyak hal untuk direfleksikan. Debat ini ditutup untuk malam ini. Di belakang panggung, suasana terasa berat. Elias Funch tidak langsung kembali ke ruang riasnya. Ia berjalan ke lorong yang gelap, menjauhi keramaian tim produksi. Pikirannya berpacu. Kata-kata Markus berputar-putar di kepalanya. Pondasi yang tidak sekuat yang Anda klaim. Elias selalu menganggap dirinya seorang pragmatis. Ia percaya pada bukti, pada catatan-catatan sejarah yang teruji. Namun, pertanyaan Markus tentang validitas sumber-sumber tersebut, yang ditulis puluhan tahun setelah kejadian, dan seringkali dengan agenda tertentu, membuatnya goyah. Selama ini, ia melihat narasi Kristen tentang kematian Yesus sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk meneliti dan membela narasi tersebut. Ia yakin bahwa bukti historis dan teologis saling menguatkan. Namun, argumen Markus menantangnya untuk melihat lebih dari sekadar apa yang ia ingin lihat. Mungkinkah ada celah dalam keyakinannya? Mungkinkah ia terlalu fokus pada pohon dan mengabaikan hutan? Pertanyaan ini menghantuinya. Ia merenung, apakah ia berdebat untuk kebenaran, atau hanya untuk membela apa yang sudah ia yakini? Di sisi lain, di ruang riasnya, Ustaz Karim duduk termenung. Ia tidak merasakan amarah lagi, hanya kelelahan mental yang mendalam. Argumen Markus, meskipun datang dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, juga menusuk ke dalam fondasi keyakinannya. Argumen melingkar, kata Markus. Anda menolak bukti historis karena bertentangan dengan Al-Quran. Ustaz Karim selalu menganggap ini sebagai kekuatan. Kebenaran adalah satu, dan apapun yang bertentangan dengannya adalah salah. Tetapi kini, ia bertanya-tanya, apakah keyakinannya terlalu kaku? Apakah ia terlalu cepat menolak kemungkinan bahwa ada kebenaran lain di luar apa yang ia yakini? Ia selalu yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak terbantahkan. Namun, ia menyadari bahwa cara ia mempresentasikannya di panggung tidak efektif. Ia terlalu fokus pada dogma dan menolak semua bukti lain. Ia menyadari bahwa ia tidak berhasil menjembatani kesenjangan antara keyakinan dan logika, antara iman dan akal. Ia telah berdebat dengan Dr. Elias seolah-olah mereka adalah musuh, padahal mereka berdua sebenarnya menghadapi tantangan yang sama, bagaimana menjelaskan keyakinan yang mendalam di dunia yang semakin skeptis. Malam itu, mereka berdua merenungkan argumen lawan dan tantangan dari filsuf ateis itu. Elias kembali ke hotelnya, membuka laptop, dan mulai membaca kembali kutipan-kutipan dari Tacitus dan Josephus. Ia membaca setiap kata dengan hati-hati, tidak lagi dengan keyakinan yang membuta, tetapi dengan keraguan yang sehat. Ia mencoba membayangkan perspektif para sejarawan kuno itu, motif mereka, dan keterbatasan mereka. Sementara itu, di kamar hotelnya yang lain, Ustaz Karim mengeluarkan sebuah mushaf Al-Quran dari tasnya. Ia membaca surah An-Nisa ayat 157 dan 158 berulang-ulang. Kata-kata itu selalu memberinya ketenangan, tetapi malam ini, ia mencoba untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang dimaksud dengan diserupakan? Apakah ini berarti identitas yang disalin sempurna? Atau apakah itu lebih dari sekadar kemiripan fisik? Ia menyadari bahwa interpretasi juga bisa menjadi bias. Bahwa bahkan dengan firman Tuhan, manusia bisa salah dalam memahaminya. Keraguan yang selama ini mereka anggap sebagai musuh kini menjadi guru mereka. Mereka berdua menyadari bahwa mereka terlalu fokus pada kemenangan dalam perdebatan dan melupakan tujuan utama, mencari pemahaman. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang mereka pikirkan. Keduanya adalah pria yang berdedikasi pada pencarian kebenaran, terlepas dari jalan yang berbeda yang mereka ambil. Keduanya menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sama tentang iman, keraguan, dan makna. Keduanya menyadari bahwa perdebatan sengit di panggung tidak menghasilkan apa-apa selain perpecahan. Malam itu, di dalam kegelapan kamar hotel mereka masing-masing, Dr. Elias dan Ustaz Karim, secara tidak sadar,
melangkah keluar dari zona nyaman mereka. Mereka tidak lagi hanya melihat satu sama lain sebagai lawan debat, tetapi sebagai sesama pencari kebenaran. Puncak konflik yang dipicu oleh emosi dan dogma telah berakhir, dan sebagai gantinya, sebuah refleksi yang mendalam dan tulus dimulai. Itu adalah awal dari babak baru, di mana dialog yang tulus dan rasa hormat akan menggantikan perdebatan yang sengit. Pagi berikutnya, kota masih diselimuti kabut tipis. Dr. Elias Funch, setelah semalaman tidak bisa tidur, memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar area hotel. Ia tidak tahu mengapa, tetapi instingnya membawanya ke sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian lobi. Saat ia memesan kopi, matanya menangkap sosok yang sangat familiar duduk di sudut, memegang secangkir teh panas. Itu adalah Ustaz Karim. Mereka berdua saling menatap. Ada sedikit kecanggungan di antara mereka. Elias merasa tidak enak karena amarahnya semalam, sementara Karim juga merasa bersalah karena telah menggunakan kata-kata yang tajam. Setelah ragu sejenak, Elias mengambil kopinya dan berjalan mendekati meja Karim. "Selamat pagi, Ustaz Karim," kata Elias dengan suara rendah. "Saya harap Anda tidak keberatan jika saya bergabung." Karim mendongak dan tersenyum tipis. "Selamat pagi, Dr. Elias. Silakan. Saya senang Anda datang." Keheningan yang canggung kembali menyelimuti mereka. Elias duduk dan menyesap kopinya, memikirkan bagaimana memulai percakapan. Akhirnya, ia memutuskan untuk jujur. "Saya minta maaf atas amarah saya semalam. Saya terlalu emosional." "Akuinya." Karim mengangguk. "Saya juga. Kata-kata yang saya gunakan tidak bijaksana. Dalam pencarian kebenaran, kita seharusnya tidak saling menyerang, melainkan saling memahami." Kata-kata Karim menyentuh hati Elias. Ia menyadari bahwa mereka berdua menghadapi keraguan yang sama, meskipun dari sudut yang berbeda. Kata-kata dari pria itu semalam, entah bagaimana, dia berhasil menembus pertahanan kita berdua, kata Elias, merujuk pada Markus. Dia menantang fondasi dari argumen kita, dan untuk pertama kalinya, saya merasa goyah. Karim mengangguk. "Saya juga. Kami berdua begitu yakin dengan narasi kami sendiri, sehingga kami gagal melihat gambaran yang lebih besar." Argumennya, betapapun provokatifnya, memaksa kita untuk melihat bahwa ada orang-orang di luar sana yang tidak menerima premis-premis kita. "Saya menghabiskan malam dengan membaca kembali sumber-sumber Romawi dan Yahudi," Elias melanjutkan. "Saya melihat celah-celahnya sekarang. Kesaksian yang tidak lengkap, bias yang mungkin ada. Saya selalu menganggap bukti itu sebagai kekuatan, tetapi sekarang saya melihatnya sebagai kelemahan juga." Karim tersenyum. "Saya juga membaca Al-Quran. Saya mencoba untuk memahami lebih dalam makna, diserupakan. Apakah mungkin makna itu lebih dari sekadar penggantian fisik? Mungkin itu adalah kiasan, sebuah misteri yang Allah tinggalkan untuk kita renungkan. Saya menyadari bahwa saya terlalu dogmatis dalam interpretasi saya sendiri." Dialog mereka mengalir dengan lancar. Mereka tidak lagi saling menyerang, tetapi saling berbagi keraguan dan refleksi. Mereka menemukan titik temu yang tak terduga. Keduanya adalah pria yang berdedikasi pada pencarian kebenaran, terlepas dari jalan yang berbeda yang mereka ambil. Mereka menyadari bahwa keraguan, yang mereka anggap sebagai musuh, sebenarnya adalah alat yang kuat untuk pertumbuhan iman. "Mungkin kita terlalu fokus pada perdebatan tentang siapa yang benar," kata Elias, "dan mengabaikan kenyataan bahwa kita berdua menghadapi tantangan yang sama dari dunia modern. Kita berdua mencoba untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu kepada orang-orang yang hanya percaya pada apa yang bisa mereka lihat dan sentuh." "Benar sekali," timpal Karim. "Di dunia yang semakin skeptis ini, perdebatan yang sengit hanya akan membuat orang-orang menjauh. Mereka akan melihat kita sebagai dua kelompok yang bertengkar, bukan sebagai sesama pencari kebenaran. Kita harus menemukan cara untuk berkomunikasi yang tidak hanya berfokus pada apa yang memisahkan kita, tetapi juga pada apa yang menyatukan kita." Mereka berdua sepakat bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang mereka kira. Keduanya memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap teks suci,
Meskipun mereka menafsirkannya secara berbeda, keduanya percaya pada kekuatan narasi untuk mengubah hati dan pikiran. Dan yang paling penting, keduanya menyadari bahwa perdebatan mereka semalam tidak menghasilkan apa-apa selain perpecahan. Bagaimana jika kita kembali ke panggung hari ini dengan pendekatan yang berbeda? Usul Elias. Alih-alih berdebat, bagaimana jika kita menjelaskan pandangan kita dengan lebih tenang dan saling mendengarkan? Kita bisa mengakui bahwa ada misteri dalam peristiwa ini, yang mungkin tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Karim mengangguk setuju. Ide yang bagus. Kita bisa menunjukkan bahwa dialog yang tulus adalah mungkin, bahkan dalam topik yang paling sensitif sekalipun. Mungkin ini adalah cara terbaik untuk menghormati peristiwa itu sendiri, dengan mencari pemahaman, bukan kemenangan. Mereka menghabiskan sisa pagi itu dengan minum kopi dan teh, berbicara tentang sejarah, teologi, dan tantangan yang mereka hadapi sebagai cendekiawan di dunia modern. Mereka menemukan bahwa mereka memiliki banyak hal untuk dipelajari satu sama lain. Elias, dengan pengetahuannya yang luas tentang sejarah, dan Karim, dengan pemahamannya yang mendalam tentang dogma. Mereka berdua menyadari bahwa mereka bisa menjadi lebih baik bersama-sama, dengan saling melengkapi dan menantang satu sama lain untuk melihat lebih dari sekadar pandangan mereka sendiri. Titik temu yang tak terduga ini menandai awal dari babak baru. Perdebatan sengit yang dipicu oleh amarah dan dogma telah berakhir, dan sebagai gantinya, sebuah dialog yang tulus dan penuh rasa hormat telah dimulai. Mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai lawan, tetapi sebagai sesama pencari kebenaran yang bersedia untuk mengakui keterbatasan mereka sendiri. Profesor Elena Petrova berdiri di panggung, merasakan aura yang berbeda dari sebelumnya. Kedua panelis utamanya, Dr. Elias Vanch dan Ustaz Karim, duduk di sampingnya dengan ketenangan yang mengejutkan. Tidak ada lagi ketegangan yang membara seperti malam sebelumnya. Udara di auditorium terasa lebih ringan, dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang tulus, bukan amarah. Elena tersenyum, menyadari bahwa sesuatu yang penting telah terjadi di antara mereka. Selamat siang, hadirin sekalian. Ia memulai. Setelah refleksi mendalam, kami memutuskan untuk melanjutkan diskusi ini dengan pendekatan yang berbeda. Kami akan mengundang panelis ketiga kita, Profesor Naomi Goldstein, seorang ahli teologi dan sejarah Yahudi, untuk memberikan perspektif uniknya. Kami percaya, untuk memahami peristiwa ini secara utuh, kita harus melihatnya dari semua sudut pandang yang mungkin. Profesor Naomi Goldstein, seorang wanita parubaya dengan rambut keperakan dan mata yang bijaksana, maju ke podium. Ia bukanlah seorang Kristen atau Muslim, tetapi ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konteks kehidupan Yesus dari sudut pandang Yudaisme abad pertama. Ia tidak datang untuk berdebat tentang keilahian atau penyangkalan, melainkan untuk memberikan konteks kemanusiaan. Saya datang bukan untuk mengklaim kebenaran atas kematian Yesus. Ia memulai dengan suara yang lembut namun tegas. Saya datang untuk memberikan kesaksian dari sudut pandang yang seringkali terabaikan, sudut pandang Yahudi. Bagi kami, Yesus adalah seorang Yahudi. Ia lahir dari seorang ibu Yahudi, dibesarkan dalam tradisi Yahudi, dan mengikuti hukum-hukum Taurat. Ia berbicara dalam bahasa Aram, seperti kebanyakan orang Yahudi di Galilea. Ia pergi ke sinagoge, merayakan hari raya Yahudi, dan berkhotbah dari kitab suci kami. Ia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa kematian Yesus harus dilihat dalam konteks politik dan agama pada zamannya. Yesus hidup di bawah pendudukan Romawi yang kejam. Banyak orang Yahudi saat itu menantikan seorang Mesias yang akan memimpin pemberontakan militer dan membebaskan mereka dari penjajahan. Ketika Yesus datang, ia menawarkan jenis pembebasan yang berbeda, pembebasan spiritual. Ia tidak datang untuk menjadi raja politik, tetapi untuk mengajar tentang kerajaan Allah. Dan itulah yang membuatnya menjadi ancaman bagi dua pihak. Naomi menjelaskan bahwa pandangan Yesus tentang kerajaan Allah yang berfokus pada kasih, pengampunan, dan keadilan bagi orang miskin, mengancam kekuasaan dua entitas, otoritas Romawi dan juga, ironisnya, sebagian elit Yahudi yang telah berkompromi dengan Romawi. Pemerintah Romawi melihatnya sebagai agitator politik, seseorang yang bisa memicu pemberontakan. Sementara itu,
Beberapa pemimpin Yahudi pada masa itu melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas mereka. Mereka takut bahwa ajarannya akan memicu kemarahan Romawi dan menyebabkan kehancuran Yerusalem. Jadi, lanjut Naomi, dari sudut pandang Yahudi, kematian Yesus bukanlah pengorbanan ilahi dalam pengertian Kristen atau ilusi dalam pengertian Islam. Ini adalah konsekuensi tragis dari seorang pria yang berani menantang status quo. Ia adalah seorang nabi yang tidak diakui di tanah kelahirannya, seorang pemberontak spiritual yang ditangkap oleh kekuasaan yang berkuasa. Kematiannya adalah cerminan dari tragedi kemanusiaan yang lebih besar, di mana kebenaran dan keadilan seringkali kalah dari kekuasaan dan ketakutan. Ia menegaskan bahwa terlepas dari interpretasi teologis, kisah kematian Yesus memiliki dampak transformatif pada sejarah dunia. Apakah Anda percaya Dia adalah Allah atau seorang nabi, atau hanya seorang manusia karismatik? Satu hal yang tidak bisa disangkal adalah dampaknya. Kisahnya telah menginspirasi miliaran orang selama 2000 tahun. Kisah tentang pengorbanan, tentang keberanian untuk berdiri tegak demi keyakinan, dan tentang harapan. Narasi ini, terlepas dari kebenarannya, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Saat Naomi selesai berbicara, audiens memberinya tepuk tangan yang meriah dan tulus. Ia telah berhasil mengangkat perdebatan dari ranah konflik teologis ke ranah refleksi kemanusiaan. Elias dan Karim, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, kini melihat perdebatan mereka dari sudut pandang yang sama sekali baru. Elias menyadari bahwa ia terlalu berfokus pada bukti-bukti ilahi dan melupakan kemanusiaan Yesus. Argumen Naomi menguatkan keyakinannya bahwa Yesus adalah sosok historis, tetapi juga mengingatkannya bahwa ia adalah seorang manusia yang hidup dalam konteks yang sangat spesifik. Sementara itu, Karim menyadari bahwa ia terlalu fokus pada dogma dan lupa tentang narasi kemanusiaan yang ada di baliknya. Argumen Naomi mengingatkannya bahwa bahkan dalam pandangan Islam, Yesus adalah seorang nabi yang sangat dicintai, dan ceritanya, terlepas dari detail kematiannya, memiliki kekuatan untuk mengubah hati. Kesaksian dari sudut pandang lain ini telah berhasil mengubah narasi debat. Ini bukan lagi tentang siapa yang memiliki monopoli atas kebenaran, melainkan tentang bagaimana setiap narasi memiliki tempatnya sendiri dalam tapestri sejarah yang rumit. Dengan memusatkan perhatian pada aspek kemanusiaan dan sejarah, Naomi telah membuka pintu untuk sebuah dialog yang jauh lebih dalam dan bermakna. Setelah jeda pendek, Dr. Elias Funch dan Ustaz Karim kembali ke panggung. Kali ini bukan untuk melanjutkan perdebatan sengit mereka, melainkan untuk memulai dialog. Udara di auditorium terasa berbeda. Tidak ada lagi permusuhan, hanya ada rasa hormat yang baru ditemukan. Hasil dari refleksi mendalam dan kesaksian provokatif dari Profesor Naomi Goldstein. Profesor Elena Petrova memberikan kesempatan pertama kepada Dr. Elias untuk berbicara. Saudara-saudari sekalian, Elias memulai. Suaranya lebih lembut dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Malam sebelumnya, saya datang ke sini dengan keyakinan yang kuat pada bukti historis dan teologis. Saya percaya bahwa kebenaran ada di sisi saya, dan bahwa setiap pandangan yang berbeda adalah kesalahan. Tetapi argumen dari Profesor Goldstein dan juga interupsi dari audiens telah memaksa saya untuk merenungkan kembali pendekatan saya. Elias mengambil napas dalam-dalam. Saya terlalu fokus pada apa yang bisa saya buktikan secara historis. Saya terlalu fokus pada fakta-fakta, pada manuskrip dan catatan-catatan. Namun, saya melupakan satu hal penting, iman. Ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara historis. Dalam iman saya, kematian Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga misteri ilahi. Itu adalah tindakan kasih yang melampaui logika dan akal manusia. Itu adalah bukti bahwa ada otoritas yang lebih besar dari otoritas manusia, atau bahkan kematian itu sendiri. Tetapi saya juga menyadari, ada misteri dalam pandangan saya. Misteri mengapa Dia harus mati. Saya tidak bisa sepenuhnya menjelaskan hal itu, dan saya tidak akan berpura-pura bisa. Kematian Yesus, bagi kami, adalah sebuah paradoks, kekuatan dalam kelemahan, kemenangan dalam kekalahan. Ia menoleh ke arah Ustaz Karim. Malam sebelumnya, saya menuduh Ustaz Karim mengabaikan bukti. Saya mohon maaf atas tuduhan itu.
Saya sekarang mengerti bahwa ia tidak mengabaikan bukti, melainkan ia percaya pada bukti dari sumber yang berbeda. Dan saya harus menghormati itu. Elias kemudian menyampaikan poin terpentingnya. Jadi, saya tidak akan berdebat lagi. Saya hanya akan mengatakan ini. Bagi saya, narasi tentang Yesus yang rela menyerahkan nyawanya memiliki kekuatan transformatif. Kekuatan untuk menginspirasi pengampunan, kasih, dan harapan. Saya percaya bahwa otoritasnya untuk melakukan itu adalah bukti keilahiannya. Ini bukan tentang siapa yang memiliki kuasa atas hidup dan mati, melainkan tentang bagaimana kuasa itu digunakan. Yesus menggunakannya untuk melayani, untuk mengasihi, untuk menebus. Setelah Elias selesai, audiens memberikan tepuk tangan yang hangat, dan kali ini, tepuk tangan itu terasa tulus. Giliran Ustaz Karim. Ia maju ke podium, dan senyumnya yang tenang telah kembali. "Terima kasih, Dr. Elias, atas kerendahan hati Anda," kata Karim, nadanya penuh penghargaan. "Saya juga ingin meminta maaf. Saya datang ke sini dengan keyakinan bahwa saya memiliki kebenaran mutlak. Saya terlalu fokus pada dogma dan lupa pada inti dari pesan ilahi, kasih sayang dan kebijaksanaan. Saya terlalu sibuk membela pandangan saya sehingga saya lupa untuk mendengarkan. Saya menuduh Anda membangun narasi yang palsu, padahal saya sendiri terlalu kaku dalam narasi saya." Karim lalu menjelaskan pandangan Islam dengan cara yang berbeda. "Kami percaya bahwa Nabi Isa tidak disalibkan, dan bahwa ia diangkat ke sisi Allah. Ini adalah pandangan yang menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, apalagi membunuh nabinya yang mulia. Tetapi saya sekarang menyadari bahwa narasi ini juga memiliki makna yang lebih dalam. Kenaikan Nabi Isa ke surga adalah bukti bahwa kehidupan ini bukanlah akhir. Itu adalah janji akan kehidupan setelah kematian, dan bahwa iman akan dihargai. Dan narasi ini juga mengajarkan kita tentang kerahiman Allah. Dia tidak membiarkan hambanya yang saleh menderita di tangan musuh-musuhnya." Karim menoleh ke arah Elias. "Jadi, meskipun kita tidak setuju pada detailnya, kita sepakat pada satu hal yang mendasar. Kisah tentang Yesus, baik itu dalam pandangan Kristen atau Islam, adalah kisah yang penuh dengan makna. Kisah ini mengajarkan kita tentang pengorbanan, baik itu pengorbanan yang disengaja atau pengorbanan yang disiapkan oleh Allah, tentang iman, dan tentang harapan. Pertanyaannya bukanlah siapa yang memiliki kuasa untuk mencabut nyawanya, tetapi bagaimana kisah-kisah ini telah membentuk kita. Bagaimana kisah-kisah ini telah menginspirasi jutaan orang untuk menjadi lebih baik." Kedua panelis utama, yang tadinya berseteru, kini berdiri di panggung sebagai sesama pencari kebenaran. Mereka telah berhasil mengubah perdebatan yang sengit menjadi dialog yang mendalam. Mereka menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda, mereka memiliki rasa hormat yang sama terhadap subjek tersebut. Mereka sepakat bahwa pertanyaan tentang siapa yang berkuasa atas kematian Yesus lebih merupakan masalah iman daripada sejarah, dan bahwa dalam hal ini, tidak ada satu jawaban yang bisa memuaskan semua orang. Dengan mengakui keterbatasan mereka sendiri dan kerendahan hati untuk saling mendengarkan, mereka telah berhasil mengubah narasi dari konflik menjadi harmoni. Auditorium kembali hening saat Profesor Elena Petrova, sang moderator, kembali mengambil alih panggung. Ia menatap Dr. Elias Vanch dan Ustaz Karim, lalu tersenyum hangat. "Sungguh luar biasa melihat bagaimana sebuah perdebatan yang sengit dapat bertransformasi menjadi dialog yang begitu mendalam," katanya. "Kami telah mendengarkan pandangan dari berbagai sudut, dari sejarah hingga teologi, dan dari iman hingga skeptisisme. Sekarang, kita akan mendengarkan kesimpulan dari masing-masing panelis, dimulai dengan Dr. Elias Vanch." Elias Vanch melangkah ke podium, ekspresinya tenang dan reflektif. Ia tidak lagi memiliki ambisi untuk memenangkan perdebatan. Tujuannya kini adalah untuk menyampaikan sebuah pesan yang lebih penting. "Saat saya pertama kali menerima undangan ini, saya berpikir saya tahu persis apa yang akan saya katakan." Ia memulai. "Saya akan datang dengan semua fakta dan argumen historis yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Saya akan membuktikan bahwa pandangan saya tentang kematian Yesus adalah yang paling akurat dan benar.
Namun, malam sebelumnya, semua itu runtuh. Bukan karena argumen saya salah, tetapi karena saya menyadari bahwa fokus saya salah. Elias mengambil jeda, menatap audiens satu persatu. Saya terlalu fokus pada apa yang memisahkan kita. Saya terlalu fokus pada perdebatan teologis tentang otoritas dan kekuasaan. Saya lupa bahwa di balik semua argumen itu, ada hati manusia yang mencari makna, mencari harapan, dan mencari kedamaian. Debat tentang siapa yang memiliki kuasa untuk mengambil nyawa Yesus, pada akhirnya, adalah debat yang tidak akan pernah selesai. Karena jawabannya tidak terletak pada bukti sejarah atau dogma yang kaku, melainkan pada keyakinan pribadi. Ia melanjutkan, bagi saya, kisah kematian Yesus adalah bukti kasih yang tak terbatas. Itu adalah tindakan pengorbanan yang disengaja, di mana Dia, yang memiliki kuasa atas hidup, rela menyerahkannya demi keselamatan orang lain. Ini adalah paradoks yang indah. Ini adalah misteri yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh akal. Dan saya menyadari, mencoba memaksakan orang lain untuk menerima pandangan ini melalui argumen logis adalah sia-sia. Karena iman adalah perjalanan pribadi. Dan saya belajar, malam ini, bahwa cara terbaik untuk menghormati keyakinan saya adalah dengan hidup sesuai dengannya, dengan menunjukkan kasih dan kerendahan hati, bukan dengan memaksakan argumen saya kepada orang lain. Elias mengakhiri dengan sebuah pesan yang kuat. Jadi, kesimpulan saya adalah ini, terlepas dari apa yang Anda yakini, terlepas dari apakah Anda seorang Kristen, Muslim, atau ateis, kisah kematian Yesus adalah cerminan dari sebuah kebenaran universal. Itu adalah kisah tentang keberanian, tentang pengampunan, dan tentang harapan. Dan mungkin, tujuan dari semua kisah ini bukanlah untuk memberikan kita satu jawaban yang pasti, melainkan untuk menginspirasi kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Tepuk tangan audiens bergema di seluruh aula. Kemudian, giliran Ustaz Karim. Ia maju ke depan. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang sama. Dr. Elias berbicara dengan sangat bijaksana, dan saya setuju dengan setiap kata-katanya. Karim memulai. Saya datang ke sini dengan tujuan yang sama, untuk membela pandangan saya. Saya percaya bahwa kebenaran ada pada kami, umat Islam, dan bahwa narasi penyaliban adalah kesalahpahaman. Namun, saya menyadari bahwa dalam usaha saya untuk membela kebenaran itu, saya melupakan kebijaksanaan. Karim melanjutkan, Al-Quran mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan kasih sayang. Tetapi saya, di panggung ini, menunjukkan hal yang sebaliknya. Saya terlalu fokus pada perdebatan dan lupa pada esensi dari pesan itu sendiri. Bagi kami, Nabi Isa diangkat ke sisi Allah sebagai bukti dari keadilan dan kemuliaan Allah. Itu adalah bukti bahwa Allah tidak akan membiarkan kejahatan menang atas kebaikan. Dan itu adalah janji bahwa orang-orang yang beriman akan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Tetapi saya sekarang menyadari, lanjutnya, bahwa meskipun kita memiliki narasi yang berbeda, tujuannya sama. Kita berdua ingin memberikan makna pada sebuah peristiwa yang begitu krusial. Kita berdua ingin menginspirasi orang-orang untuk mencari kedekatan dengan Tuhan, atau setidaknya, dengan hal-hal yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Saya belajar dari Dr. Elias bahwa iman adalah hal yang sangat pribadi, dan tidak ada argumen yang bisa memaksa orang lain untuk percaya. Kepercayaan harus datang dari hati. Karim mengakhiri dengan pesan tentang dialog antaragama. Kita hidup di dunia yang semakin terfragmentasi, di mana orang-orang lebih suka bertengkar daripada berbicara. Saya berharap, apa yang terjadi di panggung ini bisa menjadi contoh. Contoh bahwa dialog yang jujur, yang dibangun di atas rasa hormat dan kerendahan hati, adalah mungkin. Bahwa kita bisa memiliki keyakinan yang berbeda, dan tetap saling menghormati. Bahwa kita bisa mencari kebenaran bersama, bahkan jika kita tidak pernah sampai pada satu kesimpulan yang sama. Dan mungkin, tujuan dari semua pencarian ini bukanlah untuk menemukan kebenaran mutlak, tetapi untuk menemukan kedamaian batin dalam pencarian itu sendiri. Setelah kedua panelis selesai, mereka berdua saling menatap, dan sebuah senyuman tulus terukir di wajah mereka. Mereka tidak lagi melihat lawan, tetapi rekan dalam pencarian yang sama.
Mereka maju ke tengah panggung dan, di depan ribuan orang, mereka berjabat tangan. Jabat tangan itu lebih dari sekadar kesimpulan dari sebuah debat. Itu adalah simbol harapan. Harapan bahwa dialog, bukan konflik, adalah jalan menuju pemahaman. Dan dalam jabat tangan itu, mereka menemukan bahwa meskipun mereka tidak setuju pada satu hal, mereka sepakat pada hal yang jauh lebih penting, saling menghormati dan mencari kebenaran bersama. Debat yang seharusnya memicu perpecahan justru berakhir dengan jabat tangan. Sebuah momen yang secara tak terduga terekam dan disiarkan ke seluruh dunia. Video rekaman dari forum tersebut viral dalam hitungan jam. Bukan karena argumen yang sengit, melainkan karena transformasi yang disaksikannya. Jutaan orang menyaksikan bagaimana dua cendekiawan dari keyakinan yang berbeda, yang tadinya saling serang, menemukan titik temu dalam kerendahan hati dan rasa hormat. Dampak dari peristiwa ini jauh melampaui aula konferensi. Klip-klip pendek dari jabat tangan terakhir dan pernyataan penutup Dr. Elias Vanch dan Ustaz Karim membanjiri media sosial. Komentar-komentar membanjir, sebagian besar bernada positif. Ini adalah yang kita butuhkan di dunia ini, tulis seseorang di Twitter. Bukan perdebatan, tapi dialog. Akun-akun berita besar, dari BBC hingga Al Jazeera, mengangkat momen tersebut sebagai contoh langka dari dialog antaragama yang konstruktif. Dr. Elias Vanch dan Ustaz Karim, tanpa sadar, menjadi simbol harapan. Mereka tiba-tiba menerima banyak sekali undangan untuk berbicara di berbagai forum, dari universitas-universitas besar hingga komunitas lokal. Namun, mereka tidak memanfaatkan popularitas mendadak ini untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk melanjutkan apa yang telah mereka mulai di panggung, dialog. Beberapa bulan setelah acara itu, mereka mengumumkan kolaborasi yang mengejutkan. Mereka berdua mendirikan sebuah inisiatif global yang dinamai Pusat Dialog Antaragama dan Pencarian Kebenaran Bersama. Tujuannya bukanlah untuk menyatukan agama-agama atau meyakinkan orang untuk mengubah keyakinan mereka, tetapi untuk menciptakan ruang di mana orang-orang dari berbagai latar belakang bisa berdiskusi dengan saling menghormati. Proyek pertama mereka adalah seri buku dan seminar berjudul Jembatan Kebenaran, Memahami Satu Sama Lain. Elias dan Karim menghabiskan banyak waktu bepergian bersama. Mereka mengunjungi masjid, gereja, sinagoge, dan pusat-pusat studi, berbicara kepada mahasiswa, pemimpin agama, dan masyarakat umum. Mereka menceritakan kisah mereka, tentang bagaimana perdebatan sengit mereka berubah menjadi persahabatan yang tak terduga. Elias, dengan pengetahuannya yang luas tentang sejarah Kristen, kini bisa menjelaskan pandangan Kristen dengan cara yang lebih nuansa. Ia tidak lagi hanya membela, ia menjelaskan. Begitu pula Karim, yang mampu mempresentasikan pandangan Islam dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati. Persahabatan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka tidak menyembunyikan perbedaan-perbedaan mereka. Dalam sesi tanya-jawab, mereka seringkali ditanya tentang apa yang mereka yakini tentang kematian Yesus sekarang. Jawaban mereka konsisten dan jujur. Kami masih tidak setuju pada satu hal ini, jawab Elias dengan senyum. Saya masih percaya bahwa Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa. Ustaz Karim masih percaya bahwa Yesus diangkat ke surga. Namun, kami berdua sepakat pada satu hal yang jauh lebih penting, bahwa makna dari kisah itu adalah tentang kasih, pengorbanan, dan janji akan kehidupan setelah kematian. Karim akan menambahkan, kami menemukan bahwa perselisihan kami tentang apa yang terjadi di Yerusalem 2000 tahun lalu ternyata tidak sepenting bagaimana kita memperlakukan satu sama lain hari ini. Inisiatif mereka terus berkembang. Mereka melatih generasi baru pemimpin yang didorong untuk terlibat dalam dialog yang bermakna, bukan dalam perdebatan yang sia-sia. Mereka menunjukkan bahwa rasa hormat tidak berarti harus setuju. Bahwa Anda bisa memegang keyakinan Anda dengan kuat, namun tetap memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa Anda mungkin tidak memiliki semua jawabannya. Bertahun-tahun kemudian, ketika mereka berdua sudah tua, mereka bertemu di sebuah taman. Rambut Elias telah memutih sepenuhnya, dan Karim berjalan dengan bantuan tongkat. Mereka duduk di bangku, mengenang kembali malam di panggung itu yang telah mengubah hidup mereka. Siapa sangka,
kata Elias sambil tertawa pelan, bahwa sebuah perdebatan tentang kematian akan memberikan kita kehidupan yang baru. Allah telah menuliskan takdir kita dengan cara yang paling tidak terduga, jawab Karim dengan senyum bijaksana. Tujuannya bukan untuk membuat kita menemukan kebenaran mutlak, tetapi untuk membuat kita menemukan satu sama lain. Cerita ini berakhir dengan sebuah warisan. Warisan yang bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang memiliki kuasa, melainkan tentang kekuatan dialog, kerendahan hati, dan persahabatan sejati. Sebuah warisan yang membuktikan bahwa meskipun narasi-narasi besar mungkin memiliki perbedaan yang mendalam, mereka semua dapat mengarah pada satu hal yang sama, pemahaman, kedamaian, dan harapan.